passive sentence, fungsi, and form. Snapshot. Setelah Anda memahami clue satu dan 2, yaitu type of sentence and kinds of sentence. Berikut dibahas bentuk kalimat lain ditinjau dari bentuk kata kerja yang digunakan dari dalam predikat. Terlebih dahulu, Anda harus sudah memahami perbedaan kata kerja transitif dan intransitif. Perhatikan kembali diagram berikut ini. Nih, jadi subjek plus predikat. Ini bisa full verb, transitive verb plus objek, aktif atau pasif. Intransitive verb, ex objek. Terus ini ada be, actuality be, have atau has been plus adjective, adverb, noun plus verb. Tuh. Kasus dalam clue 3 ini, konsentrasi bahasan akan difokuskan pada pemahaman yang dan penguasaan kalimat pasif. Kita menyadari sepenuhnya bahwa baik kata kerja aktif maupun pasif sangat penting dan sangat berperan dalam kedudukannya sebagai predikat di dalam sebuah kalimat. Kedua fungsi dan bentuk kata kerja tersebut. Memang predikat di dalam sebuah kalimat, kedua fungsi dan bentuk kata kerja tersebut memang harus benar-benar dipahami. Mengingat tidak semua ide, gagasan, atau pesan akan selalu cocok atau tepat bila dituangkan dalam bentuk kalimat aktif. Banyak ide, gagasan, atau pesan tertentu yang harus diungkapkan Alhamdulillah, dengan kalimat pasif. Teks berikut merupakan pertanyaan yang diberikan pada tukang masak yang sedang menjalani tes. Ini contohnya. Dari semua pertanyaan tersebut, jelaslah bahwa informasi yang dibutuhkan oleh si penanya adalah perlakuan terhadap masakan, yaitu perlakuan tentang kapan, apa, gimana, kenapa, dan bagaimana. Bukan informasi tentang siapa pelakunya. Tabel berikut ini memberikan gambaran praktis tentang variasi perubahan bentuk tersebut. Temukan perbedaan perubahan tersebut pada kata kerja bentuk aktif dan bentuk pasif. Regular verb, ada aktif, mengetik, writing, sedang mengecat, melukis, tuh, terus ada entitled pattern. Bagaimanapun juga, supaya ide gagasan atau pesan dapat diungkapkan dalam bentuk pasif dengan benar. Eh, harus harus memahami beberapa hal penting yang berkaitan dengan formula kata kerja pasif berikut ini. Formula kata kerja pasif adalah be plus verb 3 past participle. Variasi be dapat berupa is, am, are, person, was, were, has. Yang pasti bentuk be harus disesuaikan dengan bentuk tense yang digunakan terlebih dahulu. Oke. Di dalam kalimat kata kerja pasif sering diikuti oleh kata depan by, oleh, yang kemudian diikuti oleh agen, aktor, atau
si pelaku. Namun demikian, penggunaan kata depan by plus aktor tersebut tidaklah bersifat mutlak. Jumlah kata kerja tertentu dapat diikuti oleh kata depan by. Hal demikian dikarenakan informasi atau hadirnya pelaku atau aktor tidak dianggap penting. Pun hingga kata depannya by plus aktor tersebut hilangkan, menghilang aktor tersebut sama sekali tidak mengurangi esensi pesan atau informasi yang disampaikan di contohnya. Bagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kita memiliki dua jenis kata kerja, yaitu transitive verb dan intransitive verb. Akan kata kerja transitif digunakan dalam bentuk pasif. Jadi kata kerja transitif adalah kata kerja tersebut dapat dilengkapi dengan apa atau what. Contohnya menulis word, word menulis apa, what to write, write atau write what. Eh, Perlu diketahui bahwa tidak kurang dari 80% kalimat yang digunakan untuk mengatasi hari-hari adalah bentuk sih. Mengingat di Inggris kita mengenal adanya tense. Penyesuaian ini hanya terjadi pada penggunaan be. Pelajari contoh dan perhatikan penggunaannya. Berikut beberapa contoh frase kata kerja pasif yang dapat Anda posisikan sebagai predikat di dalam kalimat. Anda juga bisa menggunakan verb frase tersebut untuk membuat kalimat tanya, misalkan sebagai berikut nih. What will be taken? How many have been written? What has been received? What has been being typed for and how? Hadirnya kata kerja pasif pada awal kalimat sering kali diperlukan juga khususnya untuk memberikan keterangan sebab. Berikut beberapa contoh kalimat dengan kata kerja pasif pada awal kalimat yang dipendekkan. Kita sering juga menghadiri kata kerja pasif dalam anak kalimat yang berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut tentang kata benda sebelumnya. Pada contohnya kalimat cetak dengan dalam kotak, gitu. Contohnya wanita muda yang diangkat sebagai sekretaris baru itu sangat ramah. Was promoted as a new secretary. Apabila predikat kalimat berbentuk dua kata kerja yang difungsikan secara bersamaan untuk membentuk kesatuan makna, maka hanya kata kerja yang kedua yang diubah ke dalam bentuk pasif. When to be in fit, need to be repaired, like to be held, hope to be picked up. Teks satu, predikat dalam bentuk kata kerja pasif dicetak tebal. Perhatikan baik-baik bahwa informasi tentang si pelaku tidak penting di sini sehingga penggunaan by pada dapat dapat dihilangkan. Teks 2 berikut postcard yang tulis oleh Fitun Zaujin atau Stella Keisa yang menceritakan kondisi tempat belajarnya yang baru. Predikat dalam bentuk kata kerja pasif diberi garis bawah.
Teks 3. Berikut teks berisi pemberitahuan kepada Anda tentang beberapa hal menarik yang telah terjadi atau dilakukan di suatu kota. Bagian kalimat yang menduduki fungsi predikat dalam bentuk pasif cetak tebal. Oke. Teks 4. Berikut teks informasi tentang beberapa hal penting atau menarik yang akan dilakukan di kota. Bagian kalimat yang menduduki fungsi predikat berbentuk kata kerja pasif dicetak tebal. Karena kalimat dicetak. Berikut sebuah teks berisi pesan untuk menjaga dan memelihara rumah dibuat oleh tuan rumah yang akan pergi berlibur keluar kota. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh penjaga rumah sehubung dengan rencana liburan keluar kota tersebut. Pada teks berikut, bagian kalimat yang dicetak tebal adalah predikat dengan kata kerja pasif. Sedangkan semua anak kalimat ditulis dalam kotak. Oke, contohnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.